Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas Allah yang Maha Esa, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Masumi. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Takengon, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan tugas slide filsafat Muhammad Iqbal untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat Islam yang dibimbing oleh guru kita Bapak Dr. Abdul Syukur, Master Pendidikan Islam. Muhammad Iqbal dalam pandangan historis. Di India, dia dikenal sebagai filsuf, sastrawan, ulama, ahli hukum, serta politisi. Ulang ini dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh baik dalam kesusastraan maupun politik dunia modern, khususnya Pakistan. Berbagai ide dan buah pemikiran filosofis Muhammad Iqbal bagi dunia internasional. Terlahir pada 9 November 1877 di kota Sialkot. Kenegaraan hingga religi yang disampaikan Muhammad Iqbal dalam berbagai karya besarnya turut mendasari terbentuknya Pakistan, negara Islam pertama di wilayah India dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai presiden pertamanya. Ayahnya, Muhammad adalah seorang tokoh sufi, sedang ibunya, Imam Bibi, juga dikenal sebagai muslimah yang solehah. Pendidikan formalnya dimulai di Scottish Mission School di Sialkot di bawah bimbingan Mr. Hasan, seorang guru yang ahli sastra Arab dan Persia. Kemudian di Government College di Lahore sampai mendapat gelar B tahun 1897 dan meraih gelar master dalam bidang filsafat tahun 1899 di bawah bimbingan Mr. Thomas Arnold, seorang orientalis terkenal. Selama pendidikan ini, Iqbal menerima beasiswa dan 2 medali emas karena prestasinya dalam bahasa Arab dan Inggris. Iqbal kemudian menjadi dosen di Government College dan mulai menulis syair-syair dan buku. Akan tetapi di sini tidak dijalani lama karena pada tahun 1905 atas dorongan Arnold, Iqbal berangkat ke Eropa untuk melanjutkan studi di Trinity College, Universitas Cambridge, London, sambil ikut kursus advokasi di LinkedIn. Di lembaga ini ia banyak belajar pada James Whitdenji, seorang No Hegelian, juga seorang diskusi dengan para pemikir lain, serta mengunjungi perpustakaan Cambridge, London, dan Berlin untuk keperluan penelitiannya. Ia pergi ke Jerman mengikuti kuliah selama 2 semester di Universitas Munich yang kemudian menghantarkannya meraih gelar doktor filosofi gradum, gelar doktor dalam bidang filosof pada November 1907 dengan disertasi The Development of Metaphysics in Persia di bawah bimbingan Hummel. Karyanya Muhammad Iqbal. Yang pertama, The Development of Metaphysics in Persia, atau disertasi terbit di London pada tahun 1908. Yang kedua, Asra 1 Khudi di Lahore pada tahun 1916 tentang proses pencapaian insan kamil. Yang ketiga, Rumus 1 Bukhudi di Lahore pada tahun 1918. Yang selanjutnya, Javid Nama di Lahore pada tahun 1932. Kemudian The Reconstruction of Religious Thought in Islam di London pada tahun 1934. Selanjutnya Musafir di Lahore pada tahun 1936. Kemudian Zat 1 Kalim di Lahore pada tahun 1937. Kemudian Ba 1 Jibril di Lahore pada tahun 1938. Kemudian The Letters on Writings of Iqbal di Karachi pada tahun 1967, atau kumpulan surat dan artikel tentang Iqbal. Pemikiran Muhammad Iqbal dalam
Menurut Muhammad Iqbal, ada 3 yang menyebabkan kemunduran umat Islam. 1. Hancurnya pemerintah dan peradaban di Baghdad. Yang kedua, adanya paham fatalisme atau pasrah atas nasibnya dan tidak mau berusaha dan kerja keras. Yang ketiga, adanya sikap jumud dalam pemikiran umat Islam sehingga umat Islam tidak berkembang. Solusi yang ditawarkan Muhammad Iqbal, yang pertama, perlu mengembangkan sifat ijtihad dan pemahaman dinamisme Islam. Yang kedua, perlu adanya negara tersendiri bagi umat Islam di India yang terpisah dengan individu. Ide ini menjadikan Muhammad Iqbal dijuluki dengan Bapak Pakistan. Menurut Muhammad Iqbal, ijtihad dan paham dinamisme Islam adalah hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, Muhammad Iqbal juga berijtihad adalah segala upaya untuk mencurahkan segenap kemampuan intelektual dan menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Iqbal juga berpendapat bahwa Islam menolak konsep lama yang mengatakan bahwa alam ini bersifat statis. Islam pada hakikatnya mengajarkan dinamisme. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal terhadap pada alam, seperti matahari, bulan, pertukaran malam, dan sebagainya. Dia memandang bahwa Islam dibangun di atas semangat gerak dan perubahan yang memiliki dorongan melioristik, atau disebut dengan keyakinan bahwa manusia cenderung berbuat baik. Konsep pemikiran yang digunakan Iqbal ialah konsep insan kamil, bahwa manusia jangan hanya diam mengikut barat saja, namun bergerak mengambil ilmu pengetahuan yang maju dan dari barat untuk diterapkan. Artinya, ilmu pengetahuan umum dari barat seimbang dengan pengetahuan agama. Kemudian, menurutnya juga, metafisika adalah sumber pengalaman lain yang berada di atas pengalaman level normal atau intuisi yang masuk dalam diri manusia sebagai sebuah realitas yang bukan dijangkau oleh persepsi maupun pikiran. Kemudian estetika, yaitu seni adalah keindahan yang merupakan ekspresi ego dalam kerangka prinsip dari suatu golongan hidup yang berdenyut di balik kehidupan. Kemudian etika, yaitu menghimbau masyarakat timur umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang agung, serta menjauhi peradaban barat Eropa yang merusak.